Kali ini kita lanjutkan dari contoh soalnya. Oke, jadi contoh soal ini kita bahas mulai dari contoh nomor 1. Fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 7. Maka turunannya, karena ini adalah fungsi majemuk yang terdiri dari 4 suku, kita turunkan satu per satu. 4x pangkat 3 kalau kita turunkan, berarti pangkat 3 ini kita turunkan ke depan, maju ke depan, 3 dikali 4, kemudian 3 yang di atas berkurang 1. 3 maju ke depan, kemudian 3 yang di atas berkurang 1. Begitu juga untuk 2x pangkat 2. 2 maju ke depan dikali 2x pangkat 2 dikurang 1. Untuk yang min 5x, maka x-nya hilang. Sisanya tinggal min 5. Sedangkan 7, karena dia sudah tidak mempunyai variabel, maka 0. Sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 1 dikurangi 5. Untuk fungsi majemuk penjumlahan dan pengurangan itu sederhana. Cukup menurunkan 1 per 1. Ingat, turunan itu konsepnya adalah pangkatnya maju ke depan, kemudian pangkat yang di atas berkurang 1. Yang berikutnya, ini masuk kategori fungsi majemuk. Kenapa? Karena ada suku pertama 5x plus 1 dikali 2x min 1. Cara mengerjakannya ada 2. Yang pertama kita kalikan dulu semuanya, kita jabarkan dulu sehingga hasilnya mirip dengan soal nomor 1. Fx sama dengan 10x kuadrat min 3x min 1. Cara menurunkannya juga sama dengan nomor 1 tadi. F aksen x sama dengan 2 dikali 10, berarti 20x. Pangkat 2 dikurang 1, berarti pangkatnya tinggal 1. Kemudian, min 3x diturunkan menjadi 3. Cara 2, itu kita gunakan turunan fungsi majemuk U kali V. Jadi yang bagian depan 5x plus 1 kita misalkan sebagai U. Kemudian yang belakang 2x min 1 kita misalkan sebagai V. Masing-masing dicari U aksen dan V aksennya. U sama dengan 5x plus 1, maka U aksen sama dengan 5. Kemudian yang belakang V sama dengan 2x min 1, maka V aksen sama dengan 2. Kemudian kita terapkan ke rumus F aksen X sama dengan U aksen V plus U V aksen. Kalau kalian lupa rumusnya, maka cukup buat diagram seperti ini, kemudian kita kalikan silang. U aksen dikalikan dengan V, kemudian V aksen dikalikan dengan U. Jadi proses mengalikannya tinggal disilang seperti ini. Hasilnya adalah 5 dikali 2x min 1 ditambah U kali V. 2 dikali 5x plus 1. Hasilnya 10x min 5 ditambah 10x plus 2. Kemudian kita sederhanakan menjadi 20x min 3. Kalau soal sesederhana seperti ini, biasanya kita akan cenderung mengerjakannya menggunakan cara pertama. Karena ini kita kerjakan seperti fungsi majemuk penjumlahan dan pengurangan biasa.
Kemudian, bentuk contoh yang ketiga. Bentuknya ini fungsi majemuk U per V. Nah, kalau yang ini, caranya hanya satu menggunakan turunan fungsi majemuk. Yang pembilang bagian atas kita misalkan sebagai U, kemudian bagian bawah kita misalkan sebagai V. Masing-masing dicari turunannya. U sama dengan 3X min 1, maka U aksen sama dengan 3. V sama dengan 2X plus 3, maka V aksennya sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, F aksen sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Jadi kita silangkan antara U aksen dengan V, kemudian V aksen dengan U. Hasilnya 3 dikali 2X plus 3, kemudian dikurangi 2 dikalikan 3X min 1 dibagi V dikuadratkan. 2X plus 3 kuadrat. Hasilnya, ini kita kalikan. 6X ditambah 9 dikurangi 6X min 2 kali min 1 adalah plus 2. Per bagian bawahnya kita jabarkan juga. 4X kuadrat plus 12X plus 9. Hasilnya adalah 6X-nya hilang, habis. Sisanya tinggal 11 per 4X kuadrat plus 12X plus 9. Contoh selanjutnya, nomor 4, Fx sama dengan 12 dikali X kuadrat min 3 pangkat 3. Ini merupakan bentuk majemuk untuk fungsi Fx sama dengan K dikali U pangkat N. Di mana U-nya di sini adalah X kuadrat min 3. Maka bentuk Fx-nya bisa ditulis menjadi 12U pangkat 3. Kemudian kita cari U aksennya. U aksennya adalah turunan dari X kuadrat min 3. Turunannya adalah 2X. Maka kita masukkan ke rumus F aksen X sama dengan N dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen. N-nya di sini adalah 3. 3 dikali dengan 3 dikali dengan 12. 12 dari mana? 12 adalah koefisien dari U pangkat 3 tadi. 3 asalnya dari pangkat. Jadi pangkat 3 ini maju ke depan. 3 dikali 12 dikalikan dengan X kuadrat min 3 pangkat 3 min 1 dikali 2X. Hasilnya bagaimana? Apakah 12 dan 3 ini boleh dikalikan dengan X kuadrat? Tentunya tidak boleh. Kenapa? Karena yang di dalam kurung ini memiliki pangkat 2. Jadi tidak boleh sembarang dikalikan dengan koefisien yang ada di luar kurung. Maka hasilnya bagaimana? 3 dikali 12 dikalikan dengan 2X. Hasilnya adalah 72X dikali X kuadrat min 3 pangkat 2. Untuk soal tipe begini bisa juga dikerjakan menggunakan aturan rantai. Aturan rantai itu biasanya kita gunakan untuk diferensial tingkat tinggi biasanya. Aturan rantai biasanya ditulis menjadi dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Jadi dy per dx tapi dipanjangkan, disambungkan dengan variabel yang lain, dengan permisalan yang lain. Kali ini permisalannya adalah u. Misal y sama dengan 12 dikali x pangkat 2 min 3 pangkat 3. Itu kita misalkan X pangkat 2 min 3-nya adalah U.
Oke, U-nya adalah X pangkat 2 min 3. Maka fungsi Y-nya akan dapat ditulis menjadi 12 U pangkat 3. Kemudian, kalau Y-nya adalah 12 U pangkat 3, maka DY per DU-nya apa? DY per DU-nya adalah 36 U pangkat 2. Sedangkan, 36 U pangkat 2 atau 36 X kuadrat min 3 pangkat 2. Sedangkan, fungsi U-nya tadi, itu kan masih dalam bentuk X, maka berarti fungsi U-nya tadi juga diturunkan terhadap X. DU per DX adalah 2X. Sehingga kalau kita gabungkan, maka DY per DX sama dengan DY per DU dikalikan DU per DX. Hasilnya apa? 36X kuadrat min 3 pangkat 2 dikali dengan 2X. Hasilnya 72X dikali dengan X kuadrat min 3 pangkat 2. Sebenarnya konsepnya sama, hanya perbedaan istilah dalam penulisan. Akan lebih sederhana kalau kita menggunakan rumus yang bagian atas. Contoh berikutnya adalah bentuknya sama, hanya bedanya di sini adalah akar pangkat 3 atau pangkat pecahan. Berarti fx bisa ditulis menjadi x kuadrat plus 3x min 1 pangkat 1 per 3. Kita misalkan menjadi u. U-nya x kuadrat plus 3x min 1, maka U aksennya adalah 2x plus 3. Maka F aksen X sama dengan N-nya adalah 1 per 3. Berarti 1 per 3-nya maju, dikali U pangkat 1 per 3 min 1. Pangkatnya maju, pangkat yang di atas berkurang 1. Dikali dengan 2x plus 3. 2x plus 3 asalnya adalah dari turunan x kuadrat plus 3x min 1. Yang boleh digabungkan adalah 1 per 3 hanya boleh dikalikan dengan 2x plus 3 di bagian belakang. Maka hasilnya 2x plus 3 per 3 dikali dengan x kuadrat plus 3x min 1 pangkat min 2 per 3. 1 per 3 dikurangi 1 adalah min 2 per 3. Karena pangkat min, artinya dia adalah 1 per. Maka kita tulis menjadi 2x plus 3 per akar pangkat 3 dari x kuadrat plus 3x min 1 pangkat 2 dikali dengan 3. Kenapa menjadi akar? Karena di sini pangkatnya adalah pecahan 2 per 3. Nah, untuk soal yang nomor 6, silakan kalian kerjakan berdasarkan rumus-rumus yang ada tadi. Silakan tulis semuanya dalam buku catatan kalian sesuai tanggal dan hari saat ini. Terima kasih.